Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas pembelajaran. Selamat datang di kelas fisika. Kelas Fisika SMA Islam Akhirah 1 Makassar bersama Ibu Andiwati Variati. Mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar, agar proses pembelajaran kita diberkahi dan dimudahkan dalam memahami pelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri toladan dan membawa Islam ke tengah-tengah kita semua. Dan tentunya yang kita tunggu-tunggu, syafaat di akhirat kelak. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik, yaitu materi tentang hukum kekekalan energi mekanik dengan simulasi PET. Nah, pertemuan sebelumnya, Ananda sudah mempelajari materi energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Adapun rujukan spiritualisasi dalam Al-Quran surah Maryam ayat 25. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Nah, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan di dalam ilmu fisika, baik itu ketika buah kurma itu masih di pohon, bergerak ke bawah dan jatuh ke bawah, buah tersebut memiliki energi yang disebut dengan energi mekanik. Ketika buah kurma itu masih di pohonnya, energi mekanik yang dimiliki kurma tersebut sama dengan energi potensialnya. Ketika buah kurma itu bergerak ke bawah, energi mekaniknya sama dengan penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial. Sedangkan ketika kurma itu jatuh ke bawah, energi mekaniknya itu sama dengan energi kinetik. Tujuan pembelajaran. Nah, dari materi ini, Ananda diharapkan dapat menganalisis hukum kekekalan energi mekanik dengan teliti. Dan yang kedua adalah Ananda dapat menganalisis hubungan energi potensial, energi kinetik, energi mekanik dengan cermat melalui percobaan simulasi PET. Ada yang tahu video apa ini? Pernahkah Anda melihat atau menaiki roller coaster? Pernah ya?
Ketika naik roller coaster, bagaimana kecepatan roller coaster ketika menuruni rel yang menurun? Ada yang bisa jawab? Kecepatannya lebih cepat. Yang lain setuju tidak? Ya, setuju. Yang sudah pernah naik roller coaster ketika menuruni rel kereta atau menuruni rel, kecepatannya lebih cepat atau lebih lambat? Oke, lebih cepat. Betul sekali. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus tahu manfaat mempelajari materi hari ini. Ada yang pernah melakukan memalu paku? Pernah? Oke, pernah. Kalau Anda memalu paku, jadi si palunya ini diangkat ke atas, terus dikotokkan ke bawah. Saat kita diam nih, ketika si palu di atas, punya energi kinetik tidak? Oke. Oh tidak, betul sekali. Karena palunya diam. Tidak ada kecepatannya, tapi yang ada energi apa ketika kita angkat seperti ini? Yaitu energi potensial. Betul sekali, energi potensial. Jadi saat diam, palu tidak mengandung energi kinetik, tetapi hanya sejumlah energi potensial. Jadi saat kita mengayunkan palu ke bawah, ada energi apa? Ada energi kinetik. Kenapa ada energi kinetik? Karena bendanya bergerak. Kombinasi energi kinetik dan energi potensial pada palu yang disebut dengan energi mekanik, yang akan menyebabkan palu didorong ke dinding, yang disebut dengan energi mekanik, yang menyebabkan palu terdorong baik itu di dinding maupun di kayu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan simulasi PET. Pertama kita akan klik linknya seperti ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik kembali. Setelah itu akan muncul energi skatepark, di mana ada 4 diantaranya di sini, ada intro, ada measure, ada grasp, ada playground. Tapi yang kita pilih adalah measure. Nah, kemudian ada tampilan seperti ini. Yang pertama ada pie chart yang kita lihat. Yang kita lihat di sini adalah akan muncul seperti ini. Kalau dia warna hijau berarti besar energi kinetik yang terlihat. Kemudian warna biru ini adalah besar energi potensial, kemudian yang merah ini adalah energi termal, kemudian terakhir adalah energi mekanik. Kemudian setelah itu ada speed. Speednya ini gunanya apa? Untuk mengukur kelajuan skatersnya. Kemudian ada bentuk lintasannya, ada berbentuk V, ada berbentuk L, ada berbentuk W, dan ada berbentuk seperti ini. Tapi yang nanti kita akan pakai adalah berbentuk V. Kemudian di sini ada friction. Friction di sini adalah gaya gesek. Jadi kalau misalnya gaya geseknya tidak ada, berarti kita posisikan ke non. Kalau gaya geseknya banyak, berarti ke lots. Kemudian yang ke bawah ada gravity. Gravity-nya ini rentangnya antara 1 sampai 26 meter per second pangkat 2. Tapi yang kita pakai adalah percepatan gravitasi bumi, yaitu 9,8 meter per second pangkat 2. Kemudian di sini ada pilihannya, ada Earth. Kalau kita berada di bumi berarti kita pakai Earth. Ada Moon, ada Jupiter, ada Pluto. Tapi kita pilih di sini adalah bumi karena kita berada di bumi. Kemudian ada massa. Massanya di sini ada rentang antara 5 sampai 100. Tapi nantinya kita akan pilih massa sesuai dengan apa yang nantinya kita akan melakukan percobaan. Kemudian orangnya bisa kita pilih seperti ini. Nah, misalnya saya akan pilih seperti ini. Kemudian di sini ada stopwatch untuk menghitung berapa waktunya. Kemudian ini adalah mengukur jaraknya. Ini adalah meteran. Dan yang bagian bawah ada grid. Grid di sini adalah
jarak. Jadi jarak atau ketinggian skatersnya. Misalnya nanti akan kita pilih ketinggian 2 meter, 4 meter, 6 meter, atau 8 meter. Kemudian ada referensi height juga di sini untuk menghitung berapa jarak ini ke bumi, jarak tanah ke bumi. Kemudian tapi ini kita tidak memakai. Kemudian ada play, ada pause, kemudian ada normal, ada slow motion. Nanti kita pilih apakah kita gerakan yang milih normal, berarti normal. Oke, selanjutnya ini kita tidak memakai speed, kita tidak memakai pie chart. Yang kita pakai adalah lintasan berbentuk V, kemudian grid. Pada tabel pertama di situ kita memilih masanya itu adalah 45 kg. Jadi kita geser ini ke 45 kg. Ini akan terlihat di layar. Ini. Seperti ini Anda. Jadi terlihat 45 kg. Kemudian skatersnya ini saya posisikan atau saya angkat ke sini ketinggian 2 meter. Kemudian saya lepas. Saya play. Ini akan terlihat seperti ini. Kemudian saya pause kan. Setelah itu saya pindahkan alat ukurnya ke titik-titik yang dilewati oleh skatersnya, yaitu pada ketinggian 2 meter. Ini akan terlihat seperti ini di layar. Jadi kemudian ini kita akan masukkan ke tabel pengamatan pertama dengan ketinggian 2 meter. Jadi besar energi kinetiknya itu adalah 2,8 joule. Kemudian energi potensialnya kita tuliskan di tabel pengamatan 859,4 joule. Kemudian energi mekaniknya itu 862,2 joule. Oke, setelah itu kita kembalikan alat ukurnya, kemudian kita kembalikan skatersnya. Selanjutnya kita akan mengukur ketinggian 4 meter. Jadi 4 meter ini skatersnya saya posisikan ke 4 meter. Setelah itu saya play. Oke, seperti ini. Kemudian saya pause-kan. Oke. Kita pindahkan alat ukurnya ke 4 meter seperti ini. Nah, di sini akan terbaca besar energi kinetiknya itu adalah 2,6 joule pada ketinggian 4 meter. Kemudian energi potensialnya itu 1700,0 joule. Jadi kita catat di tabel pengamatan. Kemudian energi mekaniknya itu adalah 1702,6 joule. Oke, selanjutnya kita pindahkan alat ukurnya. Kemudian ini kita ke posisi awal. Nah, kemudian selanjutnya skatersnya ini saya pindahkan ke ketinggian 6 meter. Kemudian saya play. Akan mengikuti lintasan seperti ini. Kemudian saya pause-kan. Baik, selanjutnya saya posisikan alat ukurnya ke skatersnya. Oke, akan terlihat seperti ini. Berarti kita catat kembali untuk ketinggian 6 meter. Yaitu energi kinetiknya 8,2 joule, energi potensialnya 2619,4 joule. Kemudian energi mekaniknya 2623,5 joule. Oke, berarti selesai tabel pengamatan pertama. Selanjutnya, saya posisikan lagi alat ukurnya ke posisi semula. Kemudian skatersnya seperti ini. Oke. Baik, kita akan melakukan percobaan kedua. Percobaan kedua di mana di sini masanya adalah 50 kilogram. Jadi si ibu geser 50 kilogram. Oke. Lihat seperti ini. Kemudian kita lakukan kembali seperti percobaan yang pertama, yaitu kita posisikan skatersnya ini di ketinggian ke 2 meter. Kemudian saya playkan. Akan berbentuk lintasan seperti ini. Oke. Setelah itu saya pause-kan. Kemudian alat ukurnya saya posisikan di titik 2 meter yang dilalui oleh skatersnya. Oke, terlihat seperti ini. Jadi
Jadi besar energi kinetiknya itu 1,7 joule. Kita catat di tabel pengamatan kedua. Kemudian energi potensialnya 916,6 joule. Kemudian energi mekaniknya 918,4 joule. Jadi terlihat di sini. Energi mekanik di sini adalah penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensialnya. Jadi kita jumlahkan ini dapat hasilnya seperti ini. Oke. Setelah itu saya kembalikan lagi ke alat ukurnya ke posisi awal, kemudian skatersnya ke posisi awal. Lanjut ke tinggian 4 meter. Jadi 4 meter saya posisikan lagi skatersnya ke 4 meter. Kemudian Ibu play. Seperti ini. Kemudian saya pausekan. Kemudian posisikan kembali alat ukurnya ke titik 4 meter yang dilalui oleh skaters. Setelah itu kita tulis di tabel pengamatan. Besar energi kinetiknya itu adalah 46,2 joule. Kemudian energi potensialnya 1923,8 joule. Dan terakhir adalah energi mekanik, yaitu 1970,0 joule. Setelah itu saya posisikan kembali alat ukurnya, kemudian skatersnya juga. Setelah itu kita lakukan percobaan terakhir, yaitu di 6 meter. 6 meter saya posisikan skatersnya di 6 meter. Oke, kemudian saya play. Oke, dia akan membentuk lintasan, mengikuti lintasan seperti ini. Setelah itu saya pausekan. Kemudian kita ukur berapa ini kita ukur berapa energi kinetiknya. Ada terlihat di sini besar energi kinetiknya 0,3 joule, kemudian energi potensialnya 2861,5 joule, kemudian energi mekanik terakhir di sini adalah 2861,8 joule. Oke, kita posisikan kembali. Oke, itulah tadi simulasi PET yang saya lakukan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Analisis data. Oke, baik. Tadi kita sudah melakukan simulasi PET. Yang selanjutnya kita akan melakukan analisis data, di mana di sini kita mau mengetahui hubungan antara energi kinetik dan energi potensial terhadap energi mekanik. Jadi di sini hubungannya, jika energi potensial semakin besar, maka energi kinetiknya juga semakin kecil. Namun, energi mekaniknya sama di setiap titik. Jadi sudah paham? Jadi energi potensial paling besar adalah di titik paling atas. Pada saat tadinya kita melakukan percobaan pada tinggi 6 meter. Pada energi kinetik di titik tersebut adalah paling kecil. Kemudian di semua titik energi mekaniknya itu sama syaratnya jika ada gaya konservatif yang bekerja. Energi mekanik. Selanjutnya, jadi energi mekanik di sini merupakan penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial. Maka rumusnya muncul energi mekanik sama dengan energi kinetik dijumlah dengan energi potensial. Jadi tadi berdasarkan hasil skate, ternyata di puncak lintasan energi kinetiknya yang paling kecil karena kelajuannya paling kecil, tapi energi potensialnya paling besar. Terus turun ke bawah, setelah turun ke bawah energi kinetiknya itu besar, kemudian energi potensialnya kecil, bahkan tidak ada karena
tidak ada ketinggian terhadap tanah. Namun energi mekanik di setiap titik nilainya tetap. Oke, jadi kesimpulannya, jadi hukum kekekalan energi mekanik berdasarkan simulasi tadi dapat disimpulkan bahwa jika hanya gaya-gaya konservatif yang bekerja, maka energi mekanik total suatu sistem pada posisi di manapun itu selalu tetap atau konstan. Jadi energi mekanik di semua titik tetap, misalnya kita ambil titik 1 dan titik 2, energi mekanik di titik 1 dan titik 2 ini sama. Makanya dalam persamaan energi mekanik titik 1 dan titik 2 itu sama. Nah, Anda pasti sudah mengerti kan tentang hukum kekekalan energi mekanik? Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Baiklah Anda sekalian, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.